里面有气息，走。魔力，此子已被本座用灭魂印控制。谁教你的嗜血大法？教主大人呢？居然被一个小小的人类奴役！舵主大人。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan keesokan harinya di sana di suatu tempat atau sebuah kedai terlihat para murid dari setiap dinasti mereka sedang berkumpul dan menikmati waktu santainya. Tentunya tak hanya bersantai saja, mereka juga sedang menggosipkan sesuatu yang sudah jelas inti penggosipan ini adalah Bos Qingchen. Di mana mereka benar-benar tak menyangka kalau leluhur dari dinasti Yong itu sampai membunuh Tuan Muda Heng demi memenangkan kemarahan dari Bos Qingchen. Terlebih lagi Tuan Muda Heng sendiri adalah jenius nomor 1 di dinasti Dayong. Tak hanya itu, mereka juga sedikit bertanya-tanya kenapa para leluhur dari dinasti Dali dan dinasti Xian itu tak keluar sama sekali. Sontak salah satu temannya pun langsung menjelaskan alasan para leluhur dari setiap dinasti sangat menghormati Bos Qingchen itu karena memang di alam rahasia kemarin ada penyusup dari sekte hantu. Di mana Bos Qingchen lah yang membalikan keadaannya dan menyelamatkan para leluhur mereka. Oleh sebab itulah para leluhur sangat menghormatinya, sedangkan untuk Bos Qingchen itu masih di tanah 100 dinasti. Mereka sudah berkumpul di suatu tempat. Tapi di sana kucing hitam yang melihat semua rekan-rekan dari Bos Qingchen, ia pun malah meremehkannya. Karena katanya semuanya masih sangatlah lemah. Jelas orang jenius seperti Bos Qingchen tak boleh menghabiskan waktu di sini. Bahkan kucing hitam secara pribadi menawarkan agar Bos Qingchen menjadi muridnya saja. Dengan begitu masa depan dari Bos Qingchen pasti sangatlah cerah. Apalagi di zaman kuno dulu banyak sekali orang yang ingin jadi muridnya. Tapi sayangnya sebagai reinkarnasi master tertinggi guys, Bos Qingchen langsung menolak itu. Alhasil kucing hitam juga tak keberatan sama sekali, apalagi ia sudah disegel selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa kembali ke dunia ini. Jelas ia ingin menikmati dunianya dulu dengan berkeliling santuy sekaligus mencari kucing betina. Sedangkan untuk Bos Qingchen ia pun hanya mengatakan karena kemampuan dari setiap orang sudah meningkat pesat. Jadi ia ingin memanfaatkan momen ini untuk membangkitkan lagi Papiliun Chen-nya. Tentunya ia memerlukan mereka semua untuk membuka Papiliun Chen di cabang tanah 100 dinasti. Yang sudah jelas semua tak keberatan sama sekali dan siap mendengarkan perintah dari ketua. Alhasil Bos Qingchen sendiri hanya mengatakan kalau tanah 100 dinasti itu akan menjadi tempat pertama di mana ia akan bangkit kembali. Selain itu, di saat yang sama Heinu pun juga akhirnya kembali dan melaporkan kalau dua dinasti besar yaitu dinasti Xian dan dinasti Dali sudah berhasil ia satukan. Sontak tak butuh waktu yang lama, Bos Qingchen pun langsung bergerak. Di mana keesokan harinya ia pun langsung membangun dan mengumpulkan murid-murid untuk join ke Papiliun Chen-nya. Jelas tindakan tersebut membuat ketua dari dinasti Yong pun cukuplah panik dan melaporkan kepada leluhurnya kalau dalam beberapa hari saja Papiliun Chen sudah berkembang pesat. Di mana mereka merekrut banyak murid sipil dari setiap dinasti untuk dilatih di Papiliun Chen-nya. Tapi di sana leluhur mereka tampak tak peduli sama sekali. Apalagi dinasti-dinasti yang lain juga tak ada yang bergerak sama sekali. Namun tetap saja ketua melaporkan kalau saat ini Papiliun Chen adalah kekuatan terhebat di tanah 100 dinasti. Dan mereka tak boleh diam saja. Tapi jelas leluhur ini sudah memiliki rencana sendiri di mana ia bilang untuk sekarang dinasti mereka tak ada waktu untuk merebut dinasti yang lain. Tentunya satu-satunya yang akan ia lakukan adalah menerobos ke ranah martial emperor duluan. Dengan begitu semua orang pasti akan tunduk kepadanya, termasuk para warga-warga yang sipil. Bahkan dinasti Yongnya pasti akan menjadi sejarah di tanah 100 dinasti.
Jelas ia juga mengatakan kalau perluasan dari Pavilion Chen ini tak perlu dikhawatirkan sama sekali. Tentunya tugas dari para tetua hanyalah mengumpulkan sumber daya untuk membuatnya, yaitu menerobos ke ranah Martial Emperor dan mengalahkan Li Xuanji serta kawan-kawannya. Sontak tetua yang mendengarnya, ia pun sangat setuju dengan rencana itu. Dan Xin kemudian berpindah kali ini bergeser pada istana Piao Miao yang tengah melakukan perkumpulan. Terlihat di sana ada sang tetua beserta semua muridnya tengah membicarakan pergantian ketua lembah Xuanyin yang akan digantikan oleh Jiwei. Di mana ketua sebelumnya diketahui sudah melanggar aturan yang telah dibangun oleh pendiri Piao Miao yaitu Xuan Yinrong. Diketahui ketua sebelumnya telah diusir karena melanggar aturan yaitu berkeliaran di ratusan dinasti. Di mana menurut aturannya siapapun yang melanggar aturan lembah mereka, maka siapapun pasti diberikan hukuman termasuk ketuanya. Dan kini sang tetua kemudian memperkenalkan ketua baru yang akan segera dilantik oleh istana Piao Miao. Di mana Jiwei ini sangatlah jenius, bahkan usianya kurang dari 20 tahun saja tapi sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan hari ini sang tetua berniat membawa Jiwei untuk memperkenalkan pada setiap cabang dari istana Piao Miao. Tentu dengan posisinya yang adalah ketua lembah, Jiwei ini kemudian teringat dengan Bos Qin Chen yang dimana ia merasa pede kalau Bos Qin Chen pasti akan mengaguminya. Mari beralih ke tempatnya Bos Qin Chen. Di sana dia bersama tetua duo akan berpetualang kembali. Yang kali ini Bos Qin Chen meminta tetua duo untuk membawanya pada pemimpin sekte hantu yang kini masih tertidur. Di mana tak membutuhkan waktu yang lama, tetua duo pun menunjukkan tempatnya yang terlihat sangat menakutkan. Sebelum benar-benar memasukinya, tetua duo terlebih dulu menceritakan tentang kekalahan pemimpinnya yang dimulai, yaitu saat peperangan 1000 tahun yang lalu. Di mana mereka alias sekte darah itu telah diserang oleh kedua kekuatan besar. Yang pada akhirnya pemimpin sekte darah kemudian menggunakan teknik rahasia, yaitu untuk menahan serangan tersebut hingga membuatnya terjatuh yang akhirnya tersegel di tempat ini. Mendengar akan hal itu, sontak saja Bos Qin Chen sangatlah antusias untuk segera membantai pemimpin ini. Karena ia sangat khawatir jika saja pemimpin ini terbangun, maka pasti akan menimbulkan sebuah bencana. Segera setelah itu keduanya pun kemudian memasuki ke dalam lembah angker ini. Di perjalanan, tetua duo mengatakan kalau tepat di depan mereka terdapat sebuah lembah yang disitulah pemimpin sekte darah disegel. Segera mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya untuk segera masuk ke sana. Namun tanpa diduga setelah sampai di tempat ini, Bos Qin Chen menyadari adanya sesuatu yang aneh, yakni dia mencium bau darah yang begitu menyengat. Yang ternyata setelah dicek bau darah itu bersumber dari para mayat yang ada di tempat ini. Tetua duo dan Bos Qin Chen tentu penasaran siapakah yang telah melakukan pembantaian ini. Dia kemudian mengecek salah satu mayat di sana yang ternyata semua mayat di tempat ini telah terkena sebuah teknik langka yang bernama teknik haus darah. Mengetahui itu, tetua duo mengira kalau ini semua dilakukan oleh sang pemimpin. Di mana teknik haus darah ini merupakan teknik langka yang hanya bisa digunakan oleh praktisi sekte darah. Menurut tetua duo, teknik ini memiliki fungsi menelan semua esensi darah di tubuh manusia. Bahkan selain itu teknik ini juga mampu untuk meningkatkan kekuatan dari penggunanya. Namun setahu tetua duo, pemimpin sekte darah itu tidak pernah keluar dari peti matinya. Jadinya mereka pun kemudian ingin memastikannya dengan masuk ke tempat peti mati pemimpin sekte darah. Setelah sampai, tanpa diduga pintu gua tersebut sudah terbuka. Membuat tetua duo pun menjadi kaget. Segera Bos Qin Chen mengecek tempat itu menggunakan teknik mentalnya dan ya, di sana ia menemukan adanya napas seorang praktisi. Mereka kemudian memasukinya dan tepat di sana ada seseorang pria yang tengah berkultivasi, yakni itu adalah Molly. Di saat setelah kedatangan mereka, Molly kemudian bangun dan langsung menyapa ketua duo yang merupakan bos dirinya. Di sana tetua duo berpura-pura kalau Bos Qin Chen saat ini sudah dikendalikan oleh dirinya, jadinya Molly tidak perlu khawatir lagi.
此子已被本座用灭魂印控制。 Di sana tetua duo kemudian menanyakan tentang alasan keberadaan Molly yang ada di sini. Selain itu, tetua duo juga menanyakan tentang siapakah yang telah membantai begitu banyak orang yang ada di depan lembah. Jikalau itu Molly, dari manakah Molly mempelajari teknik tersebut? 是谁教你的嗜血大法？教主大人呢？ Si Molly mengatakan orang-orang yang mati di luar sebenarnya itu bukan dia pelakunya. Yakni si Molly bilang pelakunya itu adalah sosok yang ada pada botol gioknya. Segera setelah eksistensinya diketahui, Master itu pun kemudian bicara dan mengungkapkan kebohongan tetua duo yang telah dikendalikan oleh Bos Ginchen. 你居然被一个小小的人类奴役！ Tentu mendengar itu, tetua duo segera melakukan pergerakan untuk menyerang si Molly. Namun apa yang terjadi? Ya, jelas karena si Molly telah bersepakat dengan Master di dalam botol giok itu. Jadinya Master itu kemudian membantunya untuk menahan serangan dari tetua duo. Yang bahkan seketika itu juga si Molly pun bangkit kembali dengan kekuatan yang sudah di luar nalar. 舵主大人， Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.